Halo Sobat Investor, kali ini kita akan membahas saham BNBA, Bank Bumi Arta. Nah, saham BNBA ini sudah mencapai all time high-nya dan sebenarnya sudah naik 143% sejak awal November 2021 ini. Kan tetapi analisa kami menunjukkan bahwa masih ada kesempatan untuk BNBA naik sekitar 70% lagi dari harga sekarang. Nah, apakah mungkin? Mari kita simak bareng-bareng ya. Nah, sebelum kita mulai, disclaimer dulu bahwa satu, saham BNBA ini sangat liar sekali dan bisa dikategorikan saham gorengan. Nanti jadi kalau memang BNBA berbalik arah atau analisa kita keliru, maka saham BNBA ini akan ARB berjilid-jilid. Nomor dua, memang dari portfolio gudang saham sendiri kita membeli saham BNBA ketika menembus all time high-nya di minggu ini. Itu nomor dua. Dan nomor tiga, selalu kenakan stop loss dari posisi kita supaya kita bisa melimit potensi kerugian kita. Itu yang paling penting. Jadi begitu analisa kita keliru, kita masih bisa menyelamatkan portfolio kita. Oke, kita mulai dengan analisa BNBA. Ini kita perlihatkan di sini saham BNBA yang naik tinggi di awal Maret lalu turun. Nah, pertanyaannya adalah setelah kembali menembus all time high yang di garis hitam ini, apakah akan naik banyak dan berapa banyak lagi? Mari kita telusuri saham-saham lain yang mempunyai pola yang serupa. Kita mulai dengan saham BBYB, Bank Neo Commerce. Nah, ini di bulan Maret sempat menyentuh harga 1000, jadi naik juga banyak dari 300 ke 1000, lalu turun dan naik kembali di bulan Agustus. Kenaikannya dari all time high-nya di bulan Maret adalah sekitar 90%. Ditambah lagi kembali terjadi kenaikan di minggu ini. Sekitar 20% dari all time high-nya juga. Itu untuk kasus BBYB. Jadi 90%, 94% dari all time high-nya. Selanjutnya adalah BBHI, Bank Halo Bank Indonesia. Di bulan Maret juga sempat naik kencang dari angka 100 ke 2400, lalu turun dan menyentuh all time high-nya di bulan Juni. Dari sana BBHI naik 100%, 115%. Tentu saja ini terjadi kenaikan lagi, tapi kita tidak akan membahas di sana. Jadi kita stop sampai di sini dulu. Lalu bank lainnya adalah kita lihat BGTG, Bank Ganesha. Jadi di bulan Maret juga sempat naik tinggi, lalu turun dan kembali mencapai all time high-nya di sini. Nah, BGTG ini bisa naik 30% sebelum akhirnya dibawa turun. Lalu contoh terakhir adalah Bank Masipion, BMAS. BMAS juga sama, di bulan Maret naik tinggi dari angka 300 ke 1200, lalu turun di bulan April, kemudian dibawa naik kembali di atas all time high-nya ke angka 2500, jadi kenaikan sekitar 100%. Nah, jadi ada kemungkinan untuk BNBA yang dimana baru saja naik ke all time high-nya seperti yang kita gambarkan di sini, ada kemungkinan akan naik masih lanjut karena saat ini baru naik pada saat ini sekitar 20% ya, minggu ini sebelum turun kembali. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Kita akan coba dua cara teknikal, yaitu kita lihat pola yang rounding bottom di sini dan juga nanti dari analisis Elliott Wave seperti biasa. Karena BNBA ini kita lihat juga ada kepatuhan dengan pola Elliott Wave. Ya. Jadi kita mulai di sini untuk pola dari BNBA setelah menembus all time high-nya. Ini adalah pola rounding bottom yang sangat populer sekali karena bentuknya setelah turun dengan sangat tajam di bulan Maret, lalu di bulan November juga naiknya tajam ke atas. Jadi ini pola mangkok gitu ya, jadi ini rounding bottom. Kita lihat dari volume juga mendukung sekali pada saat breakout, ini tinggi dibanding pada waktu akumulasi. Jadi ada ketertarikan di sana. Nah, lalu kalau kita melihat teori rounding bottom ini, secara teori kita lihat ketinggian ini adalah setengah jalan. Jadi kalau setengah jalan, secara estimasi
target untuk pola rounding bottom ini di angka 58.50, yaitu berarti sekitar 70% dari harga sekarang, 58.50. Nah, lalu kita coba analisa dari gerakan Elliott Wave. Untuk Elliott Wave sendiri dari BNBA kita mulai dari ini chart mingguan, tentu saja tidak terlihat karena BNBA ini naik saking terlalu banyaknya, jadi pergerakannya di tahun 2019 tuh kecil sekali. Kita coba lihat untuk kita coba identifikasi untuk wave pertama, ini kita gambarkan di sini sekitar 2.900 kenaikannya, lalu turun di angka 2.500. Nah, kenaikan yang ketiga kita coba menurut teori Elliott Wave adalah 1,618 kali dari kenaikan yang pertama. Ini hanya estimasi sekali lagi, tapi ini memberikan ide yang sangat bagus untuk pergerakan harga BNBA. Kalau dari hitungan ini, maka BNBA akan naik pada wave yang ketiga ini yang sedang terjadi. Kita lihat kenaikan yang tajam. Ini di angka 5.500. Ini adalah wave 3. Sebelum turun sekitar 2.500 lagi, wave 4 itu di angka 3.400-nya. Jadi ini kita bisa lihat dari segi weekly, target yang tercapai adalah 5.400. Lalu kita lihat ke chart daily. Nah, chart daily ini kita tampilkan lagi. Nah, sebelum all time high, jadi BNBA membentuk gerakan pertamanya, 1, 2, dan sebagainya. Gerakan pertama itu berhenti di 9 November. Jadi pada waktu naik tajam tertahan di situ, kenaikannya 1.700 ya. Dan lalu kenaikan kedua adalah ketika tertahan di 17 November lalu, hari Kamis, hari Rabu. Kita bisa lihat bahwa Elliott Wave ini lumayan akurat, bahwa di wave 3 pun ini sama dengan wave pertama. Jadi dengan seperti itu kita bisa simpulkan wave kelima adalah wave yang terpanjang. Pada saat ini kita targetkan 1,618 dari 1.691, berarti angkanya adalah sekitar 2.730. Nah, dengan angka demikian kita bisa lihat target untuk wave 5 ini di angka 5.700 jangka pendek. Nah, jadi kalau kita simpulkan dengan teori technical analysis dan juga Elliott Wave, kita bisa lihat bahwa potensi kenaikan BNBA itu di sekitar angka 5.500 sampai 5.850. Jadi 5.500 yang terendah adalah kita kalau melihat dari wave mingguan sini, ini adalah wave ketiganya, 5.500. Lalu yang tertinggi adalah potensi kenaikan dari pola rounding bottom di sini. Ini kenaikannya mencapai 5.850. Nah, jadi kembali ke sini ya kita bisa perhatikan area ini 5.400, 5.800. Kalau memang ada pembalikan arah itu berarti sudah waktunya terkoreksi. Dan juga kalau kita lihat daily Elliott Wave ini kemungkinan besar akan tercapai mungkin di awal 2022 ya, karena ini adalah daily-nya. Jadi wave ke-1 pun memakan waktu sekitar 2 bulan dari Oktober sampai November. Wave ketiga sangat singkat dari tanggal 12 November sampai 17 November. Jadi wave kelima kemungkinan besar sekitar 2 bulan. Jadi awal 2022 kita harus perhatikan lagi. Jadi setelah itu sesuai dengan teori berikutnya adalah koreksi wave ABC gitu ya. Jadi mungkin dari BNBA akan koreksi secara jangka pendek gitu ya setelah ini. Apakah membentuk downtrend? Contohnya seperti ini atau tidak, kita harus telusuri lebih baik, lebih seksama lagi seperti itu. Jadi ini yang kita masih belum tahu, tapi saat ini terlihat dari multi time frame-nya untuk BNBA itu kemungkinan masih bisa naik ke
level ini antara 5.500 sampai 5.850. Kalau tidak naik gimana? Ya seperti tadi kita bilang, kalau memang BNBA turun dan berbalik arah, bahkan untuk minggu depan sekalipun ya kita pasang stop loss. Jadi kalau untuk posisi gudang saham sendiri kita memasang stop loss di bawah 2950 untuk memberi kesempatan BNBA untuk naik begitu. Tapi untuk stop loss ini tergantung toleransi masing-masing seperti itu ya. Jadi itu sangat menarik sekali buat kita perhatikan untuk BNBA. Tapi sekali lagi disclaimer ini bukan rekomendasi untuk beli dan jual, dan juga mohon hati-hati karena BNBA adalah saham yang gorengan. Dan ketiga, selalu pasang stop loss. Ya, terima kasih untuk analisa saham BNBA. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.